Saya mau tanya Bapak, Nah, terkait kemarin kan diskusi publik revisi Undang-Undang Pemilu. ya. Kan situ Bapak sempat membahas tentang kursi Otsus harus diseleksi oleh MRP. Oh ya. Nah, itu penjelasan lebih lanjut itu seperti apa ya? Begitu kita putar ulang video yang kemarin biar masyarakat yang belum tahu bisa mengerti apa yang saya tanyakan itu. Oh ya, sudah putar sudah. Kalau kita bicara masa depan demokrasi Papua, maka afirmasinya ada di Undang-Undang Nomor 2 2021 tentang hak-hak politik orang Papua. Hak-hak politik orang Papua berdasarkan undang-undang itu cuma 3. Supaya ditambah 4, 5, 6, ya kita harus masukkan di revisi Undang-Undang Pemilu. Begitu. Yang ketiga, yang pertama adalah calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Itu sah kalau diseleksi oleh Majelis Rakyat Papua. Lalu yang kedua, penentuan kursi 1/4 kursi Otsus itu orang asli Papua. Cuma kejanggalannya ada di sini. Kenapa kejanggalannya ada di sini? Kalau seleksi gubernur dan wakil gubernur itu diserahkan MRP untuk melakukan seleksi administratif, kenapa kursi Otsus diserahkan ke Pemda Papua? Ini negara masih setengah hati. Karena gubernur adalah perpanjangan tangan dan gubernur adalah presentasi partai politik. Ya Bapak, itu kurang lebih videonya seperti itu. Oke. Jadi penjelasan saya dalam diskusi publik revisi Undang-Undang Pemilu kemarin itu bermaksud bahwa ada perbedaan mekanisme seleksi antara gubernur oleh Majelis Rakyat Papua dan kursi Otsus yang diseleksi oleh pemerintah daerah yang di atasnya Menteri Dalam Negeri dan kemudian membentuk tim seleksi. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah pusat dalam membagi instrumen kekuasaan. Desain regulasi ini sengaja menurut kami membedakan wilayah kepemimpinan politik eksekutif dengan pengisian perwakilan kultur di parlemen daerah, kursi Otsus. Secara kritis, kondisi ini melahirkan dualisme pendekatan otonomi khusus antara penghormatan budaya, kultur, dan pengendalian birokrasi, bureaucratic control. Kalau menurut kita, mengapa kedua jalur seleksi tersebut dibedakan? Pertama adalah adanya strategi divide et impere atau pembatasan dominasi Majelis Rakyat Papua. Dari sudut pandang kritis tata negara, pemerintah pusat memiliki kekhawatiran tersendiri jika MRP diberi kekuasaan penuh monopoli untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi eksekutif sekaligus legislatif di daerah. Maka pemisahannya ada di situ. Jika MRP mengontrol rekomendasi gubernur sekaligus menyeleksi 5% kursi parlemen Otsus, kursi Otsus, maka MRP akan menjelma menjadi lembaga superbody di Papua. Dengan memotong jalur seleksi legislatif Otsus lewat tim seleksi Pemda, pemerintah pusat melakukan pembagian kekuasaan check and balance. Sayangnya hal ini seringkali dinilai memperlemah posisi tawar lembaga kultur asli di Papua. Terus persoalan yang kedua adalah adanya intervensi dan kontrol Jakarta melalui pemerintah daerah. Tim seleksi yang dibentuk oleh Pemda diisi oleh unsur akademisi, perwakilan pemerintah, dan tokoh masyarakat yang surat keputusannya harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri, harus diketahui. Nah, melalui tim sel ini, bentukan Pemda ini, pemerintah pusat secara tidak langsung tetap memegang kendali atas siapa saja figur OAP yang dirasa aman menurut Jakarta yang boleh melanggar ke kursi Otsus Papua. Sebaliknya, MRP dinilai lebih independen dan sulit disetir oleh kepentingan birokrasi Jakarta misalkan, karena anggotanya dipilih langsung oleh komunitas adat, perempuan, dan agama di tanah Papua. Jadi kesimpulan kritisnya adalah perbedaan ini menunjukkan bahwa aspek kultur atau MRP yang sengaja dikunci hanya pada posisi puncak eksekutif, yaitu boleh untuk ke gubernur dan meredam gejolak identitas politik. Sementara wilayah kursi Otsus dikelola lewat jalur teknokratis dan birokratis, yaitu tim sel Pemda, agar negara tetap memiliki kendali penuh terhadap stabilitas politik sehari-hari di parlemen Papua. Akibatnya, tujuan awal kursi legislatif atau kursi Otsus sebagai murni representasi suara adat seringkali terkompromikan oleh kepentingan Jakarta, birokrasi pemerintah. Terima kasih.